Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Pada video pembelajaran kali ini kita membahas terkait dengan building the creative team. Jadi chapter 3-nya adalah lanjutan dari pertemuan sebelumnya yang kita membahas terkait dengan creative thinking. Nah, jadi bagaimana sih kita membentuk creative team itu sehingga dari creative thinking kemarin bisa diimplementasikan menjadi sebuah ide yang benar-benar terrealisasi dengan bantuan dari tim-tim yang kreatif. Nah, selanjutnya juga nanti kita akan membahas terkait dengan inovasi. Oke, kalau kita mengutip dari pendapatnya John Adair 2004, itu beliau menyatakan bahwa a new idea almost invariably comes from an individual, but it takes a team to turn it into something really useful. Jadi di sini John Adair itu menyatakan bahwa sebuah ide baru hampir selalu datang dari individu. Maka dibutuhkan tim yang solid, tim yang kerjasamanya bagus untuk mengubahnya menjadi sesuatu yang berguna. Nah, jadi dari ide-ide tadi yang datang dari beberapa individu itu tidak bisa menjadi ide yang bermanfaat, ide yang berguna kalau tidak ada sebuah tim. Maka diperlukan adanya tadi tim. Nah, tim-tim ini itu nanti mengubah beberapa ide dari individu tadi sehingga menjadi sebuah solusi untuk pemecahan sebuah permasalahan. Jadi diharapkan nanti teman-teman membentuk creative team itu benar-benar creative team yang solid, karena nanti di tugas yang setelah UTS itu adalah project ya. Jadi dengan adanya creative team ini diharapkan project kalian nanti bisa berhasil dengan baik. Nah, untuk membentuk creative team itu yang perlu diperhatikan faktor-faktor apa saja? Nah, yang pertama the right people. The right people berarti kita membahas orang-orang yang tepat di creative team itu. Indikatornya apa? Indikatornya ada skill and workplace fit. Nah, kalau kita berbicara skill, berarti kita berbicara tentang kemampuan dari people-nya. Misalnya, kalau orang-orang itu skillnya terkait komunikasinya bagus, terus cara negosiasinya bagus. Nah, berarti kita harus menempatkan workplace fit-nya itu sesuai dengan skill tersebut. Nah, berarti orang tersebut cocoknya di bidang marketing yang berkaitan dengan orang banyak, yang mampu berkomunikasi dengan orang lain. Nah, jadi dengan komunikasi yang bagus itu memang cocoknya ditempatkannya sesuai dengan kemampuannya. Nah, beda lagi dengan mereka yang punya skill sangat teliti, penyusunan laporan sangat rapi. Nah, itu tepatnya ditempatkan di bagian back office, misalnya di bidang analisis, kemudian penyusunan pelaporan keuangan, manajer keuangan. Nah, jadi itu ya, the right people dari segi skill and workplace fit kita membahas terkait dengan kemampuan orang-orang tersebut sesuai dengan posisi yang ditempatkannya. Nah, kemudian ada indikator yang ketiga yaitu terkait dengan team size. Kalau berbicara team size, berarti ada kaitannya dengan jumlah timnya.
ukuran tim itu kenapa menjadi faktor yang perlu diperhatikan juga, karena seperti kita tahu ya, teman-teman juga sering kan mengetahui tim yang terlalu besar dengan jumlah anggota yang sangat besar itu biasanya tidak maksimal. Karena pasti ada beberapa anggota yang tidak bekerja dengan baik. Ada beberapa anggota yang kalau istilah teman-teman hanya titip nama, tidak bekerja. Karena di benak mereka, dia sudah beranggapan pasti kelompok ini tetap berjalan. Tim ini tetap akan melakukan pekerjaannya tanpa saya ikut terjun langsung, tanpa saya ikut bekerja. Nah, jadi ya tim size ini juga perlu diperhatikan ya. Jadi bukan berarti tim size yang besar itu pasti sukses, belum pasti. Karena ada beberapa individu tadi atau orang-orang tadi yang beranggapan bahwa tim yang besar akan jalan meskipun saya tidak berkontribusi secara maksimal. Jadi menimbulkan rasa malas dari orang-orang di tim tersebut. Nah, kemudian faktor kedua yang perlu diperhatikan yaitu direct process. Nah, jadi untuk membentuk tim yang kreatif, tim kreatif yang terbaik, itu kita tidak hanya membutuhkan anggota-anggota yang punya passion dan kreatif. Tidak cukup. Ternyata tidak cukup ya. Untuk membentuk tim yang kreatif itu tidak cukup untuk anggota yang mempunyai passion saja dan kreatif. Tetapi kita juga perlu memperhatikan faktor produktif dan efisiensinya. Nah, bisa saja dia itu orangnya kreatif, dia itu punya passion, tapi dia nggak produktif, dia itu malas, kemudian dia tidak bisa bekerja secara efisien. Kan kayak gitu tuh juga kurang maksimal ya untuk membentuk the best creative team. Jadi selain anggotanya tadi atau membernya tadi itu punya passion dan kreatif, kita juga perlu memperhatikan apakah dia bisa bekerja secara produktif dalam tim, apakah dia bisa bekerja seefisien mungkin dalam tim. Nah, itu juga yang harus teman-teman perhatikan. Biasanya ada ya member itu idenya selalu kreatif, tapi kalau diajak kerja nggak mau, nggak produktif, terus bilangnya terserah, pokoknya idenya saya gini. Nah, kayak gitu kan juga nggak bisa. Makanya faktor yang kedua terkait dengan direct process, kita juga perlu memperhatikan faktor keproduktifan dan keefisien dari member-member itu. Kemudian yang ketiga, direct leadership and leadership approach. Nah, yang pertama itu sebagai seorang pemimpin dalam tim, itu kita harus mempunyai kemampuan untuk mengayomi anggotanya, mengayomi member-membernya, punya pola komunikasi yang terbuka. Jadi orangnya tidak yang saklek, mau menerima masukan atau pendapat dari membernya. Nah, kemudian menggunakan tim ini, leadership ini menggunakan masukan dari anggota timnya untuk pemecahan sebuah permasalahan. Don't just tell. Jadi tidak hanya bercerita, tidak hanya menyampaikan, tapi bagaimana sih caranya leadership ini, caranya leader ini untuk menghandle permasalahan bersama dengan anggota membernya, anggota timnya. Nah, jadi indikator yang ketiga itu
seorang pemimpin atau leader itu juga perlu menciptakan atau memberikan mindset ya ke timnya, bahwa kita harus siap untuk gagal, kita harus siap untuk menerima resiko. Jadi membina lingkungan yang aman untuk gagal dan aman terhadap resiko. Jadi memberikan pemahaman atau mindset ya bahwa dalam sebuah tim ini juga pasti ada risikonya terkait dengan kegagalan. Tapi kita perlu memberikan juga agar tidak mudah menyerah ya. Karena yang kita tahu, kreativitas itu tidak dapat berkembang. Creativity can thrive if risk and failure are option. Nah, jadi kreativitas itu mungkin tidak dapat berkembang jika resiko dan kegagalan bukan pilihan. Jadi yaitu tadi, peran direct leadership itu memberikan pemahaman bahwa kita siap untuk menerima semua bentuk kegagalan dan risiko, tetapi tidak mudah menyerah, karena itu pasti akan terjadi dalam sebuah tim ya. Nah, tapi pemimpin yang baik itu memberikan mindset yang demikian. Kemudian yang keempat terkait dengan the right environment. Nah, jadi lingkungan yang tepat. Nah, creative team need creative workspace. Nah, jadi tim yang kreatif ini juga membutuhkan lingkungan atau ruang kerja yang kreatif juga. Biar apa? Biar inspirasinya itu bisa terkoordinir dengan baik. Kemudian dengan adanya workspace yang baik tadi, itu kan bisa menemukan peluang yang bagus untuk meningkatkan kreativitas. Makanya penting sekali ya dalam menciptakan lingkungan yang nyaman. Karena dengan lingkungan yang nyaman dalam bekerja, itu bisa meningkatkan kekompakan tim, kemudian juga bisa meningkatkan ide-ide dari anggota tim itu semakin lebih kreatif. Terus teman-teman antar tim itu kontribusinya semakin maksimal. Nah, jadi bisa dibayangkan ya, ketika kalian dalam satu tim tidak tercipta lingkungan yang baik, lingkungan yang nyaman, jelas kerjasama kalian tidak akan terbentuk dengan baik. Kalian menjadi tidak lebih solid. Nah, kemudian berikutnya yang kelima yaitu the right vision. Nah, the right vision ini itu adalah penetapan visi dalam satu tim itu harus dipahami oleh semua anggota timnya. Jadi visi yang baik adalah visi yang dipahami secara keseluruhan oleh anggota tim tersebut, dan masing-masing anggota tim itu mempunyai misi untuk jangka panjangnya tercapainya goal dari tim tersebut. Nah, jadi perlunya mengintegrasikan dari misi-misi dari setiap anggota tim tadi untuk pencapaian dari visi atau goalnya dari tim tersebut. Nah, itulah yang harus teman-teman perhatikan untuk membentuk the creative team tadi ya. Jadi ada 5 faktor tadi yang harus teman-teman pahami agar tercipta creative team kalian yang solid. Nah, kemudian berikutnya, ini saya ada tugas. Kemarin saya minta untuk membuat kelompok ya. Kelompok. Jadi ini ada tugas.
ada 2 sumber daya yang saya berikan, yaitu yang pertama sepeda dan sejumlah modal ya, anggap aja ini 100 US dollar. Nah, jadi buat dengan grupmu, dengan kelompokmu, ide-ide yang bisa dikomersilkan, ide-ide yang bisa dikomersilkan menggunakan 2 sumber daya ini. Cari sebanyak-banyaknya ide apa sih yang bisa kita jual, yang bisa kita komersilkan. Nah, dari sumber daya yang tersedia ini. Nah, nanti untuk pengumpulan tugasnya nanti akan saya sediakan Google Classroom atau Google Drive-nya ya. Nah, jadi nanti teman-teman bisa mengumpulkan di lembar tersebut.